Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini dengan telah diperiksanya beberapa orang kemarin di Polda Jabar. Tentunya ini adalah pemeriksaan mungkin yang beberapa kali untuk saksi tersebut, di mana di sana ada saksi M, kemudian saksi Y, saksi K, saksi U, saksi A, juga ada saksi dua orang lagi saksi yang sempat ramai dibicarakan di persidangan, yaitu yang menyuruh Ramdhanu supaya tidak mengaku, ya. Itu pun ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Maka ini adalah suatu hal yang memang mudah-mudahan, sekali lagi ya, kita hanya bisa mudah-mudahan berharap bahwa pemeriksaan ini bisa menghasilkan sesuatu. Tentunya apa yang kita harapkan adalah kalau memang ada keterlibatan atau ada indikasi keterlibatan, baik itu di masalah perintangan, ya, ataupun apa, yang jelas kalau memang ada pelanggaran, maka ya harus ada tindak lanjut, ya, tindak lanjut daripada pelanggaran tersebut. Itu yang kita harapkan. Sekali lagi, bahwa kalau misalkan satu atau dua sudah diseriuskan dan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, maka harapan kita adalah di mana adanya efek-efek yang sifatnya nanti merembet, atau bisa dikatakan efek domino. Tidak menutup kemungkinan efek domino ini akan terjadi. Ya, kalau satu sudah ditangkap, maka akan merembet ke yang lainnya. Nah, mudah-mudahan bahwa sekali lagi bahwa ini bukan kita berharap atas musibah, senang dengan musibah orang lain, bukan, tetapi adalah sebuah pelanggaran di mana kasusnya ini kasus besar, ya, bukan kasus kecil, kasus besar. 2 nyawa telah hilang dan jelas begitu sadis, ya. Nah, tentu kalau ada upaya-upaya perintangan terhadap kasus ini, maka kan bisa dikatakan ini orang yang berusaha merintangi itu sebenarnya kan lebih jahat, gitu kan, ya. Karena apa? Mereka lebih tahu daripada keilmuan, dan lebih tahu juga risiko yang dihadapi. Berani mengambil keputusan untuk melakukan suatu perintangan, maka dia sudah siap dengan risiko yang akan terjadi, yang harusnya membuka terhadap suatu kasus, memberikan bantuan informasi kepada pihak penyidik, ini malah sebaliknya menghambat dan menjadi perintangan kasus. Maka kalau demikian kan ini lebih jahat sebenarnya, ya, karena mereka sudah tahu resikonya, gitu loh, sudah tahu keilmuannya. Nah, sekali lagi berharap kita bahwa dengan adanya pemeriksaan, mudah-mudahan kalau memang ada keterlibatan, indikasi keterlibatan, maka mudah-mudahan ini bisa jadi merembet ke yang lainnya dan menjadikan efek domino. Bisa saja itu terjadi, ya, efek domino ini. Siapa pelaku perintangan, atas perintah siapa, kemudian siapa aja yang bergerak di sana. Karena suatu proses perintangan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Pasti biasanya bekerja sama dengan beberapa orang, atau suatu tim yang memang sudah dikondisikan. Kita bertanya pasti, perintangan ini dilakukan oleh siapa? Apakah ada oknum anggota? Ya, tidak menutup kemungkinan, sekali lagi, bahwa bisa saja ada oknum anggota di sana, bisa saja dari Polsek, dari Polres, tidak menutup kemungkinan juga di Polda Jabar. Sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin, ya, sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kalau kita misalkan melihat bahwa urutan-urutan
masalah pengambilan CCTV dan lain sebagainya, ya urutannya larinya kemana ujung-ujungnya, ya kan? Dan itu sudah disampaikan di fakta persidangan. Pengambilan CCTV mulai dari mana, dikembalikan kepada siapa, ya kan? Kita tahu semua itu. Makanya proses-proses ini yang kita tunggu adalah hasil daripada pemeriksaan ini nantinya, yang akan memberikan suatu nanti rentetan-rentetan atau benang merah di mana bisa jadi bahwa nanti ini merembet ke semua faktor, ya. Ya demikian ya. Kita terus berharap bahwa memang kasus Subang ini begitu alot, 2 tahun lebih bisa membuka sebuka-bukanya. Dan kita akan tahu nantinya siapa di balik ini semuanya. Kalau kita mau mengatakan dalang, kalau memang ada dalang, ya kalau memang ada. Siapa dalangnya? Kalau ada misalkan pembuat skenario, siapa pembuat skenarionya? Ya, siapa di balik peran ini semua, dan siapa orang-orang yang berusaha betul-betul menutupi kasus ini? Siapa idenya dari siapa? Ya, idenya dari siapa? Ya kalau obstruction of justice kan pasti ada sesuatu hal yang memang disuruh. Tidak mungkin dia bekerja sendiri atas keinginan sendiri. Pasti ada yang disuruh. Pasti ada yang menyuruhnya. Siapa yang menyuruhnya ini? Sebuah skenario, sebuah drama. Ya, kita kalau lihat dari pola-pola yang dilakukan, pola-pola yang disampaikan, kita lihat ya begitu banyak, kita dengar ada pola-pola di mana pola-pola saling menuduh, pola-pola saling memberikan tuduhan-tuduhan, ya seperti itu. Jadi ya pola itu memang sudah kita lihat, ya. Nah, siapa yang membuat skenario ini? Kamu harus begini, kalian harus begini, kalian harus begini. Ini ada sebuah skenario. Nah, untuk itulah makanya kita berharap sekali lagi mudah-mudahan dengan atensi dari Mabes Polri yang dikerjakan oleh Polda Jabar bisa menghasilkan dan menciduk orang-orang yang memang diduga ikut terlibat dalam proses perintangan penyelidikan ini, yang juga nanti akan merembet juga ke masalah yayasan, ya. Siapa tahu juga di yayasan juga ada hal yang berkaitan dengan kasus ini, di mana di sana ada kucuran dana yang memang dana ini adalah menjadikan bisa saja disalahgunakan, ya, peruntukannya. Apakah mungkin juga ada dana-dana yang coba mengalir ke arah kasus ini? Tidak menutup kemungkinan itu semua. Makanya ini menjadikan rentetan benang merah yang saling keterkaitan, dan nanti ujungnya adalah ada efek domino. Yang terjerat mungkin bukan hanya 1, 2, 3, bisa aja lebih. Karena bisa saja orang-orang yang selama ini tidak terekspos, bisa saja ya tiba-tiba nanti muncul. Walau ada informasi bahwa ada saksi baru ya di luar persidangan yang kemarin, tiba-tiba muncul, ya siapa tahu. Ini pun akan membuka dan nanti akan mengembang seperti itu. Kasus Subang belum selesai, belum tuntas ya. Walaupun sudah ditetapkan 2 terpidana, Pak Yosep Ramdhanu, karena masih ada 3 orang lagi, Ibu Mimin, Abi, dan Adigi. Walau bagaimanapun mereka sudah jadi tersangka. Kita akan tetap pengen tahu kejelasan status mereka yang bertiga ini. Akan kita kawal terus sampai di mana, ya, sampai di mana MA ini statusnya, yayasan statusnya bagaimana, obstruction of justice gimana kelanjutannya. Mudah-mudahan yang namanya ke arah-arah tersangka mulai muncul, mudah-mudahan ya. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.